Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Brahmana dengan NIM 2020 1011 1011 4009 dari kelas G. Di sini saya ingin menjelaskan tentang transaksi elektronik berbasis aplikasi Gojek. Gojek sendiri adalah merupakan suatu perusahaan berbasis teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan umum yang berfokus pada ojek yang berbasis internet. Nah, tetapi walaupun mereka Gojek ini berfokus pada ojek yang berbasis internet, tapi banyak juga layanan-layanan yang mereka tawarkan. Jika dilihat secara garis besarnya, layanan yang disediakan oleh Gojek adalah yang pertama ada layanan transportasi antar jemput, baik dengan sepeda motor ataupun mobil. Dari jenis layanan ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, penyedia layanan atau pengemudi, dan konsumen. Kedua, ada layanan pesan antar makanan secara online dengan pilihan berbagai makanan dari berbagai restoran yang sudah terdaftar dalam aplikasi. Jenis layanan ini melibatkan tiga pihak dalam transaksi, yaitu perusahaan aplikasi, penyedia layanan, restoran, dan konsumen. Yang ketiga ada layanan pengiriman antar jemput barang atau dokumen. Caranya adalah calon konsumen membuka fitur layanan ini, kemudian penyedia layanan akan datang dan mengambil barang atau dokumen dan diantarkan ke alamat yang ditentukan konsumen. Transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, penyedia layanan, dan konsumen. Yang keempat ada pesan antar belanja dari berbagai daftar toko dan produk belanja. Dari skema transaksi ini terlibat 4 pihak, yaitu perusahaan, penyedia layanan, toko, dan konsumen. Yang kelima, ada layanan pindah barang. Dengan memilih fitur layanan ini, penyedia layanan akan datang untuk mengangkut barang yang akan dipindahkan ke tempat tujuan. Transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, penyedia layanan, dan konsumen. Yang keenam adalah layanan pijat kesehatan profesional. Di sini perusahaan aplikasi akan menghubungkan konsumen dengan penjual jasa pijat. Ada tiga pihak dalam transaksi ini, yaitu perusahaan, penjual jasa, dan konsumen. Yang ketujuh adalah layanan jasa kebersihan profesional. Apabila konsumen menggunakan fitur ini, maka perusahaan akan menghubungkan dengan penjual jasa kebersihan yang akan langsung datang ke alamat konsumen. Ada tiga pihak dalam transaksi ini, yaitu perusahaan, penjual jasa, dan konsumen. Yang kedelapan, jasa perawatan kecantikan. Fitur ini mekanismenya sama dengan layanan jasa kebersihan yang melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, salon virtual, dan konsumen. Yang kesembilan adalah layanan pesan antar tiket ke tangan pelanggan mulai dari tiket konser, olahraga, dan lain-lain. Pada fitur ini, penyedia layanan atau pengemudi berdasarkan pesanan konsumen akan melakukan pembelian tiket untuk konsumen dan menyerahkannya pada konsumen dengan menerima biaya atau jasa titip beli. Ada 4 pihak dalam fitur ini, yaitu perusahaan, penyedia layanan, penjual tiket, dan konsumen. Yang 10, layanan pengisian ulang pulsa langsung dari aplikasi. Fitur ini hanya antara perusahaan aplikasi dengan konsumen. Pengisian pulsa langsung tanpa perantara penyedia layanan. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum ojek online. Nah, dasar hukum ojek online ini ada di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Lalu Lintas. Angkutan adalah perpindahan baik orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dalam berlalu lintas jalan. Yang kedua, ada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Lalu Lintas, bahwa yang dimaksud dengan pengangkut dalam hal ini pengemudi adalah orang yang memiliki SIM atau surat izin mengemudi serta dapat mengemudikan kendaraan bermotor dalam lalu lintas di jalan. Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sesuai diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutannya. Yang ketiga adalah pasal 1 angka 7 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, menyatakan bahwa pada intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Dari penjelasan dasar hukum di atas, maka ojek online dapat dilakukan proses pengangkutan.
Hukum pengangkutan sendiri juga terkait dengan perjanjian timbal balik, yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau suatu orang ke tempat tujuan tertentu. Sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang, dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang perlindungan hak konsumen. Sebelum itu kita harus tahu konsumen itu apa. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri-sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah distributor, agen, dan pengecer. Mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna barang adalah konsumen akhir. Yang dimaksud konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan baik-baik kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Jika mengacu pada pasal 1 angka 2 UPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Selain itu, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Yang kedua, konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi atau produsen menjadi barang atau jasa lain atau untuk memperdagangkan atau distributor dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. Dan yang ketiga ada konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang dan jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen tentunya juga mempunyai hak dan kewajibannya. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen. Secara umum dikenal adanya 4 hak dasar konsumen, yaitu hak mendapat keamanan, the right to safety, hak untuk mendapat informasi, the right to be informed, hak untuk memilih, the right to choose, dan akhirnya hak untuk didengar, the right to be heard. Dalam bab 3 pasal 4 UPK, hak konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi ini dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang terakhir ada hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, adapun kewajiban yang dimiliki oleh konsumen menurut pasal 5 UPK, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dan melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penjabaran pasal tersebut di atas dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal agar perlindungan dan atau jasa. Kepastian hukum bagi penjabaran pasal tersebut di atas dimaksudnya agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan atau jasa yang
atau jasa kepastian hukum bagi dirinya. Nah, jika terhadap Gojek, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan jasa ojek online timbul dari adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dan pada pasal 4 ayat 6, yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, kewajibannya pelaku usaha harus didasari oleh 7 saya ulangi. Pasal 4 ayat 6, yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Kewajibannya pelaku usaha harus didasari oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen berhak untuk mendapat perlindungan berupa tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab hukum atas jasa yang diberikan, dan tanggung jawab atas keamanan untuk kenyamanan. UPK mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan berbagai masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak penyedia barang dan atau jasa dengan pihak konsumen pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab pada prinsipnya sama, yaitu merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Norma dasar kemudian merumuskan kewajiban untuk mengikuti peraturan hukum dan mempertanggungjawabkan kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan hukum tersebut. Pada prinsipnya, pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab apabila timbul kerugian konsumen akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum pada jenis transaksi ojek online dengan berbagai medium. Yang keempat, saya ingin bahas tentang transaksi elektronik melalui GoPay. Seperti yang saya jelaskan tadi, selain fokus dengan jasanya di bidang angkutan umum berbasis ojek online, Gojek juga menyediakan banyak fitur. Salah satunya fitur e-wallet atau dompet digital yang bernama GoPay, yang dapat untuk menaruh uang secara digital dan bertransaksi melalui media elektronik. Cara kerja penggunaan GoPay sebagai alat pembayaran tentunya tidak lepas dari aplikasi smartphone. Karena untuk melayani layanan payment yang ada dalam aplikasi Gojek, pengguna layanan GoPay tentunya harus diwajibkan memasang aplikasi Gojek terlebih dahulu. Saat konsumen menggunakan layanan GoPay, maka pembayaran tersebut didasarkan pada suatu perjanjian. Pengertian perjanjian telah diatur pada pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih, sedangkan syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan dari mereka mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian pada sistem pembayaran GoPay terletak pada saat pengguna membayar makanan, transportasi, pengantaran barang, dan lainnya, ataupun saat melakukan pembayaran di restoran-restoran yang bekerja sama dengan pihak Gojek dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai, dan pelaku usaha berjanji akan mengantarkan makanan, mengantar barang, atau mengantarkan konsumen sendiri selamat sampai pada tempat yang dituju, sedangkan konsumen berjanji membayar dengan sistem pembayaran non-tunai sesuai dengan nilai atau tarif yang telah diperjanjikan sebelumnya. Yang kelima, saya ingin membahas tentang perjanjian dengan mitra Gojek. Gojek sebagai sebuah perusahaan tidak pernah menganggap bahwa driver Gojek adalah pekerjanya. Gojek menyebut drivernya sebagai mitra, bukan pekerja. Hubungan antara pengemudi atau penyedia layanan dengan perusahaan adalah hubungan kemitraan yang bersifat koordinatif, bukan hubungan majikan pekerja yang bersifat subordinatif. Oleh karena itu, yang diterima oleh pengemudi atau penyedia layanan bukanlah upah, melainkan keuntungan bagi hasil yang sudah ditentukan sistem pembagiannya dengan perusahaan aplikasi. Sebagai sebuah perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kemitraan tunduk pada ketentuan pasal 1338 JO, pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ketentuan khusus
bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam pasal 16-18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 16-18 KUH Perdata mendefinisikan persekutuan sebagai suatu persetujuan dengan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Selanjutnya, pasal 16-19 menentukan bahwa masing-masing sekutu wajib memasukkan suatu modal sebagai inberg, baik berupa barang, uang, ataupun kerajinan atau tenaganya. Berangkat dari pemahaman bahwa hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dengan penyedia layanan atau pengemudi adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tidak berlaku. Karena yang diatur oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan adalah hubungan pekerja dengan pengusaha. Setelah mengidentifikasi status hubungan umum antara pengusaha aplikasi dengan pengemudi atau penyedia layanan, maka selanjutnya adalah menentukan hubungan hukum antara pengemudi atau penyedia layanan dengan konsumen, yaitu hubungan hukum sebagai penyedia jasa dengan konsumen. Dari skema ini, terlihat bahwa konsumen sebagai pengguna jasa tidak ada hubungan hukum dengan perusahaan aplikasi. Tidak adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan konsumen yang menyebabkan persoalan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi terhadap konsumen menjadi tidak jelas. Demikian pula pengaturan tentang pembagian risiko yang mungkin saja terjadi dalam setiap transaksi. Apakah risiko yang ditimbulkan dari keadaan overmah sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi sebagai penyedia layanan atau beban risiko juga ditanggung oleh perusahaan penyedia aplikasi. Hal ini menjadi kontroversi, ditambah lagi dalam syarat dan ketentuan yang disodorkan oleh pihak perusahaan penyedia aplikasi selalu mencantumkan klausa eksonerasi yang mengecualikan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi terhadap kelalaian yang disebabkan oleh penyedia layanan atau pengemudi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.